tentang dulu peralatannya, yang pertama adalah mikrotik ya, router board, kemudian juga access point ya, dan tentunya jaringan ISP ya, jaringan ISP. Nah, untuk jaringan ISP sendiri itu bisa kita ambil dari modem dari IndiHome ya, kemudian bisa juga kita ambil dari jaringan seluler atau jaringan 4G ya, yang ada di Telkomsel maupun yang ada di Excel atau di jaringan seluler lainnya. Nah, untuk jaringan IndiHome nanti teman-teman bisa langsung menggunakan port LAN 1 ya untuk aksesnya. Kita tekan config port LAN 1 sebagai jaringan ISP. Kemudian kalau nanti menggunakan jaringan seluler, maka fungsi wireless yang ada di mikrotik yang akan kita gunakan sebagai klien ya, nanti untuk mengambil jaringan dari ISP yang tentunya bisa tethering menggunakan HP ataupun misalnya menggunakan modem 4G ya. Nah, itu bisa digunakan untuk mengambil jaringan ISP. Nah, biasanya kalau tethering lewat HP itu kan terbatas ya, aksesnya terbatas. Kemudian juga kalau misalnya menggunakan modem juga 4G ya, intinya itu juga jaringannya terbatas. Nah, misalnya kita punya klien yang banyak, maka kita gunakan mikrotik supaya nanti bisa berkoneksi dengan jaringan internet yang banyak. Nah, sebelum kita konfigurasi, maka tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempersiapkan dulu topologinya ya, kemudian juga scanner filmnya kita persiapkan. Nah, untuk topologi fisik tadi Pak bilang ya, bisa kita menggunakan kabel ya. Coba simulasikan misalnya ini sebuah modem IndiHome ya, bisa langsung kita taruh portnya, port LAN di modem IndiHome, kemudian juga bisa kita letakkan di meter 1. Nah, ini yang umum yang biasa di orang konfigurasi ya. Nah, teknis yang kedua, kalau misalnya kita tidak punya jaringan IndiHome ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa menggunakan jaringan seluler, maka kita bisa simulasikan nanti ingat saja ini sebuah HP atau modem dari 4G ya, modem 4G. Nah, nanti sinyal wireless yang ada di modem ataupun di HP yang di tethering nanti akan diambil sinyalnya oleh klien atau jaringan wireless yang ada di mikrotik yang akan kita konfigurasi sebagai klien. Nah, sehingga nanti bisa terhubung. Teknis yang kedua, jadi bisa menggunakan media kabel ya, bisa menggunakan media wireless gitu ya. Nah, tergantung nanti mana yang kira-kira teman-teman itu mudah untuk mengkonfigurasi atau mengambil jaringan ISP. Nah, pada umumnya terutama yang ada di daerah-daerah ya yang memang jaringan tidak tercover jaringan IndiHome, bisa memanfaatkan jaringan seluler sebagai sarana untuk mengambil atau untuk mengambil jaringan internetnya ya. Nah, itu. Karena yang kita butuhkan adalah jaringan. Baik ya, sekarang kita buat simulasinya ya, biar lebih jelas. Jadi ini ada sebuah modem ya, modem IndiHome. Nah, di modem IndiHome ini biasanya kita mendapatkan IP itu secara dinamik ya, dinamik. Kemudian kita hubungkan ke mikrotik ya. Untuk di modem IndiHome sendiri itu bisa dipilih port LAN 1, LAN 2 ataupun LAN 3 ya, ataupun LAN 4. Nah, bebas. Kemudian juga nanti kita koneksikan ke bagian mikrotik ya, di portnya itu bisa dipilih port Ether 1, 2, 3 atau 4. Nah, bebas memilihnya.
silahkan sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kalau di sini saya simulasikan menggunakan port LAN 1 gitu ya. Nah, jadi ini teknis yang pertama dengan menggunakan kabel LAN, dan pada umumnya juga untuk koneksi ISP menggunakan kabel LAN itu ada tadi Bapak bilang ya, ada yang dinamik juga ada yang statis. Nah, kalau yang statis itu kita mendapatkan IP-nya biasanya dibatasi gitu ya. Artinya seperti Bapak kemarin untuk mendaftarkan di STTP itu mendapatkan IP yang dedicated ya, artinya IP yang sifatnya statis, artinya tidak bisa langsung otomatis ketika terkoneksi ya langsung bisa internetan, tidak bisa, tapi harus kita atur, kita config secara statis gitu ya. Nah, untuk konfigurasinya sendiri biasanya agak sedikit lebih panjang prosesnya dibandingkan yang dinamik, tapi kita akan coba nanti koneksi dengan pengaturan secara statis gitu ya. Nah, berikutnya adalah pengambilan internet ya, atau ISP ya. Selain pakai kabel, kita juga bisa menggunakan media wireless untuk teknis pengambilannya. Nah, ini Bapak simulasikan kita menggunakan HP itu ya sebagai ISP. Nah, untuk HP-nya sendiri bisa menggunakan jaringan Telkomsel, bisa juga menggunakan jaringan Axis ya, bisa menggunakan jaringan Excel. Intinya jaringan seluler bisa digunakan, atau bisa juga menggunakan jaringan dari Net1 ya, yang sifatnya juga menggunakan jaringan seluler. Nah, kemudian kita set config HP itu sebagai hotspot ya, kita tethering. Nah, untuk di mikrotiknya sendiri ini kita konfigurasi dengan mode station ya. Nah, jadi modenya mode station. Nanti di bagian wirelessnya kita ubah menjadi station. Sebenarnya pengaturannya bisa kita buat menjadi bridge, AP bridge ya, atau misalnya kita jadi station atau station bridge gitu ya. Nah, kalau bridge itu sendiri adalah penggabungan ya, digabungkan networkingnya menjadi satu kesatuan. Nah, ini bisa kita gunakan jaringan wireless. Nah, dan akan kita simulasikan dengan menggunakan jaringan wireless ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Tapi dengan catatan usahakan mikrotiknya itu support wireless. Nah, seandainya mikrotiknya itu tidak support wireless ya, artinya tidak ada jaringan wireless seperti yang teman-teman pakai, misalnya menggunakan VirtualBox ya, VirtualBox atau menggunakan VMware, dia bawaan Ethernya adalah dari laptop itu sendiri ya, kemudian juga network yang virtual ya. Nah, untuk bisa terkoneksi menggunakan wireless, maka teman-teman harus instalasi wireless eksternal itu di laptop ya, sehingga atau laptopnya yang support sudah ada wirelessnya, kemudian bisa di bridge ke virtual networknya ya, atau ke virtual boxnya, bisa dibuat modenya terbridge itu, sehingga nanti ketika network di fisik dengan yang tidak fisik ya, itu bisa terkoneksi. Nah, seperti itu juga bisa digunakan ya, teknisnya hampir sama sebenarnya, cuma prosesnya agak sedikit panjang gitu ya. Nah, untuk di HP sendiri, selain HP juga bisa menggunakan modem ya, dalam artian modem yang persegi 4 gitu ya. Ada yang modem 4G itu bisa juga digunakan ya, untuk sebagai ISP gitu ya. Atau juga misalnya teman-teman bisa menggunakan modem USB yang kalau dulu yang 3G itu ada ya, yang 4G juga ada.
Nah, itu bisa digunakan juga gitu ya. Teknisnya bisa juga seperti itu. Atau misalnya router boardnya beli yang ada USB, support USB, jadi tidak perlu ada HP yang dikorbankan sebagai ISP. Nah, teknisnya ada banyak, terserah nanti teman-teman suka yang mana yang kira-kira lebih simple, lebih mudah untuk dikerjakan. Tapi itu tadi Bapak ingatkan, kalau tadi menggunakan virtual box ya, artinya network itu satu, dia ada bawaan fisik dari laptop, itu biasanya ada wirelessnya satu, kemudian juga LAN portnya, plus satu lagi itu biasanya dari network yang ada virtualnya ya, dari virtual box di OS-nya Mikrotik. Nah, yang modenya pengaturannya ada di bagian virtual box itu ya, virtual box. Kemudian di bagian network itu diatur untuk mode bridge itu ya. Nah, itu yang untuk menggunakan virtual box gitu ya. Cuma kalau yang menggunakan router board, nah itu lebih simpel, artinya tidak perlu mengatur melalui menggunakan virtual box. Nah, kalau yang virtual box itu tutorialnya juga banyak. Baik, kita lanjutkan ya. Kita coba untuk menghubungkan atau mengambil ISP dari internet ya, menggunakan jaringan wireless ya. Yang pertama, hidupkan dulu router boardnya ya, kemudian kita koneksikan ke Winbox ya, Winbox. Baik, nah ini Winbox.